Ya, sobat semuanya, kita coba lihat ini ya, yang terkait dengan Prabowo dipercaya untuk mengolah data intelijen. Ini menarik. Kenapa menarik? Banyak analisisnya ya. Salah satunya adalah apakah ini cara Jokowi untuk menghadapi Megawati? Yang kita tahu bahwa ada beberapa institusi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang sepertinya jauh lebih loyal kepada Megawati ketimbang loyal kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Ini analisis yang sering berkembang ya. Oke, sebagai contoh bagaimana powerfulnya BIN misalnya di bawah Budi Gunawan yang orang menganggap dia punya hubungan yang dekat dengan PDIP dan Megawati. Dan kita tahu bahwa memang BIN dan Budi Gunawan kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan PDIP ya. Oke, coba kita lihat ya. Menarik, Jokowi percayakan Prabowo kelola info intelijen BIN hingga Polri. Menarik ya. Oke. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menhan RI Prabowo Subianto mendapatkan kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk mengolah informasi intelijen. Kepercayaan tersebut disampaikan Jokowi saat acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada Rabu. Prabowo diminta untuk mengolah sejumlah informasi intelijen, mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Sandi dan Cyber Negara (BSSN), TNI hingga Polri. Saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki, kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Jokowi juga menjelaskan bahwa pengolahan informasi intelijen ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat setiap kebijakan negara. Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy kebijakan, ujar mantan wali kota Solo itu. Rapat pimpinan Kementerian Pertahanan ini digelar secara tertutup dan dihadiri oleh sejumlah pejabat-pejabat lainnya yang diundang seperti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Hadir juga dalam rapat tersebut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sebelumnya diketahui Menhan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada 6 Januari 2023 yang lalu. Pertemuan tersebut dalam rangka mengundang Jokowi dalam acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan. Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra itu ke istana kemudian dibenarkan oleh juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak. Masalah rutin pemerintahan, kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini. Ya, menarik ya, kita pahami ya, walaupun Prabowo itu dalam tanda kutip bekas musuh di 2 kali perhelatan Pilpres 2014 dan 2019, tapi dibandingkan kedekatannya dengan Megawati Soekarno Putri, justru Prabowo jauh lebih dekat spektrumnya ya. Jadi kalau kita bicara percaturan sekarang, orang-orang kuat di seputar Jokowi atau istana itu, kita harus memasukkan nama Prabowo Subianto sepertinya. Jadi ada Prabowo Subianto, ada Budi Gunawan, ya, ada Hendro Priyono, kemudian ada tentu saja Luhut Binsar Panjaitan, ada Muldoko juga, ada Surya Paloh. Tapi Surya Paloh mulai tersingkir dari lingkar elit itu. Dan ada Megawati tentunya. Dulu ada Yusuf Kala, tapi Yusuf Kala barangkali juga tidak punya pengaruh yang besar lagi. Sobat daerah sekalian, permasalahan terbesar Jokowi dengan Megawati hari ini adalah ada kecenderungan rivalitas. Rivalitas itu terkait dengan banyak hal. Salah satunya adalah ancaman Jokowi akan take over kepemimpinan PDIP seandainya Ganjar yang menjadi Presiden Republik Indonesia dan Jokowi mengendorse Ganjar. Atau isu lain juga yang tidak kalah serunya adalah isu soal kedekatan. Bahwa Jokowi jauh spektrumnya lebih dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan, bahkan dengan Prabowo sekarang dibandingkan dengan Megawati. Lebih suka mendengar
pihak selain Megawati seperti Luhut dibandingkan Megawati sendiri. Makanya tidak heran waktu hadir dalam ulang tahun PDIP ke-50 dirujak istilah Rizal Ramli itu di roasting dia ya, kena roasting. Jadi di roasting Presiden Jokowi. Di roasting soal 3 periode, di roasting soal kader lain yang menjadi calon presiden, partai lain yang menggunakan kader PDIP untuk menjadi calon presiden misalnya. Mungkin gelagat yang dibacanya dengan KIB atau koalisi istana. KIB itu koalisi istana bersatu, bukan koalisi Indonesia bersatu. Nah, dan kita tahu bahwa backbone bagi Megawati ya selama ini tentu salah satunya adalah aparat-aparat hukum jauh lebih dekat kepada Teguh Umar dibandingkan ke istana. KPK dekat dengan Teguh Umar melalui BIN tentunya. BIN dekat dengan Teguh Umar. Institusi hukum dan HAM dekat dengan Teguh Umar karena memang Yasona Lauli di sana. Kejaksaan juga dekat dengan Teguh Umar karena kejaksaan itu masih saudara anggota senior PDIP. Nah, yang lebih dekat ke Megawati hanyalah kepolisian, yaitu Listio Sigit Prabowo, di mana Listio Sigit ini betul-betul ajudan Megawati, dan kasak-kusuknya pihak lain ya seperti BIN misalnya tidak menjagokan Listio Sigit. Jadi menarik ya Sobat Era sekalian kalau kita baca konstelasi seperti itu. Walaupun ini percakapan warung kopi, ngeri-ngeri sedap ya, yang barangkali kita susah mendapatkan konfirmasinya apakah benar atau tidak, tetapi paling tidak ini memberikan jalan bagi kita untuk berpikir secara lebih kritis mengenai hubungan-hubungan tersebut. Dan mengapa susah benar bagi Megawati untuk menyatakan siapa yang menjadi calon presiden. Karena dilemanya adalah dia tidak mau Ganjar, dia tidak suka Ganjar. Karena Ganjar lebih dekat dengan dengan Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, dekat dengan orbit istana, dekat dengan para buzzer yang selama ini justru dihadapi oleh PDIP. Misalnya dalam berbagai isu mengenai perpanjangan masa jabatan, 3 periode dan lain sebagainya. Jadi cuma dia punya jagoan Puan Maharani tidak moncer elektabilitasnya. Nah, persoalannya adalah ya, mungkinkah Prabowo Subianto menjadi jembatan antara Jokowi dengan Megawati. Jangan lupa Prabowo juga punya hubungan yang baik dengan Megawati, ya, artinya masih bisa berkomunikasi secara baik. Karena pada dasarnya memang Prabowo orangnya egaliter sesungguhnya. Nah, tetapi jangan salah, Prabowo mungkin tidak begitu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan karena mereka sebenarnya dari dulu itu di satu kesatuan. Jadi Luhut itu adalah mantan atasannya Prabowo. Nah, itu soalnya. Jadi kalau nama Prabowo dimajukan sebagai endorsement istana, mungkin Mega mau, Jokowi mau, Luhut belum tentu mau. Kalau Ganjar yang dimajukan, Luhut mau, Jokowi mau, Mega belum tentu mau. Itulah dilemanya ya. Kita tidak paham ya permainan-permainan atas karena tadi ada presidential threshold dan lain sebagainya. Jadi mereka sedang mengupayakan siapa yang kira-kira menjadi putra mahkota yang bisa diterima berbagai pihak yang berkepentingan tersebut. Karena mereka tentu ingin mencari boneka-boneka baru, bukan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia, tapi orang yang bisa dikendalikan. Itu soalnya ya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau soal food estate itu ya bisik-bisik tetangganya sederhana gini. Jadi ini sebenarnya adalah program andalan ya. Tetapi rupanya Presiden Jokowi memberikan mandat kepada banyak orang di food estate ini. Jadi tidak hanya kepada Prabowo Subianto, tapi juga kepada Erick Thohir, tapi juga kepada kalau tidak salah Luhut Binsar Panjaitan. Itu masalahnya ya. Jadi begitu semua dikasih maka sepertinya proyek ini gagal ya, karena tidak ada yang satu komando dan satu tanggung jawab. Pilih presidennya, jangan pilih partainya ya. Semoga Indonesia jaya, aman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.